siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya perkenalkan diri lebih dulu karena tidak kenal itu rasanya tidak enak gitu ya. Saya Pendeta Hadian. Saya melayani di GKI Mupasar. Saya pendetanya Bu Yohana. Jadi saya dan proyek saya di GKI Mupasar. Saya melayani di sana sudah 5 tahun ini dan saya sudah berkeluarga. Saya sering ke sini, cuman mungkin nggak semua ketemu gitu ya. Jadi ke sini cuman lihat-lihat, saya sebenarnya nggak beli juga. Jadi mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatan boleh melayani di WG Home ini, dan kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal 5, Saudara. Mari kita membuka kitab kita dari Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat. Kita akan bicara tentang waktu, mengatur waktu, dan kita akan melihat, memperhatikan ayat yang keempat. Di dalam terjemahan yang lain memang dikatakan di ayat yang ketiga, tapi dalam terjemahan LAI dikatakan di ayat yang keempat. Mari saudara kita baca sama-sama satu ayat ini, kita suarakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mari kita satu kembali dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ada di sini sebagai waktu di mana Tuhan berkenan kepada kami untuk meneguhkan kami, meneguhkan hidup kami, meneguhkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam setiap perjalanan kami. Mampukan kami dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya di dalam waktu di mana Tuhan berkenan, kami boleh menemukan kekuatan. Di dalam waktunya Tuhan, kami boleh berkarya. Di dalam waktunya Tuhan, kami mengerti kesempatan yang harus kami kerjakan. Di dalam waktunya Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kami mengerti firman Tuhan, dan kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bicara tentang mengatur waktu untuk menggapai produktivitas. Saya ingin memulai dengan sebuah kisah, sebuah kehidupan dari seorang bernama Johann Sebastian Bach, seorang pencipta lagu gereja yang sangat luar biasa. Johann Sebastian Bach adalah seorang yang dilahirkan sangat miskin. Di usia 9 tahun dia sudah menjadi anak yang tanpa orang tua, karena kedua orang tuanya sudah meninggal di usia yang ke-9 tahun. Johann Sebastian Bach seorang yang sangat gigih untuk berjuang dalam kehidupannya. Dalam kemiskinannya, dia selalu melakukan apa yang dia ingin capai itu dengan sungguh-sungguh. Sejak kecil dia selalu tertarik dengan yang namanya musik. Bahkan dia akan melakukan perjalanan berkilo-kilometer, puluhan kilometer untuk bisa menyaksikan sebuah konser yang diadakan di sebuah gereja ataupun di sebuah tempat teater. Dia akan menyaksikan dan dia berjalan puluhan kilo untuk bisa menyaksikan konser-konser itu. Bahkan Johann Sebastian Bach, saudara, adalah seorang yang sangat giat untuk membaca. Di tengah-tengah kemiskinannya, dia tidak punya listrik, dia tidak punya sumber cahaya untuk belajar. Dia tetap membaca dengan sinar bulan, dengan sinar yang dia dapat. Dia mencoba untuk menggunakan matanya
membaca banyak hal dalam hidupnya. Sampai kemudian dia menjadi seorang pencipta lagu, seorang musisi. Dan apa yang dilakukan Johann Sebastian Bach? Di dalam seluruh ciptaan lagunya, dia selalu mencantumkan tulisan di awal dan di akhir ciptaan lagunya. Setiap kali dia akan menulis sebuah lagu, setiap kali dia akan menciptakan sebuah lagu, dia akan mulai dengan 2 abjad di awal dan 2 abjad di akhir. Di 2 abjad di awal dia akan tuliskan J. Dalam bahasa Latin, abjad itu berarti Jesu Juva. 2 abjad terakhir, setelah dia menciptakan lagu, setelah lagu itu selesai, dia akan mengatakan 2 abjad selanjutnya, yaitu SG, Soli Deo Gloria. Itu yang menjadi akhir 2 abjad di ciptaan lagunya, dan 2 abjad di awal yang berarti Yesus tolonglah aku, Jesu Juva, Yesus tolonglah aku. Dan setelah dia menciptakan lagu itu selesai, dia menutup dengan 2 abjad, yaitu Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Saudara, sesuatu yang menarik sekali, dan itulah yang kita jumpai di dalam Mazmur pasal 5. Itulah yang kita jumpai dalam kehidupan Daud ketika dia berbicara tentang hidupnya, tentang perjalanannya untuk mengikut Tuhan. Kita diajak untuk melihat ayat yang kelima, dan kita fokus pada ayat yang keempat. Mohon maaf, pasal 5 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saudara, ini seorang yang hidupnya selalu memulai dengan Tuhan. Seorang yang kehidupannya selalu diawali dengan Tuhan. Seorang yang selalu memberikan seluruh waktunya yang terbaik bagi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara dan saya ketika hari-hari ini, saat ini, ketika saudara pertama kali bangun, apa yang saudara lakukan? Apa yang pertama kali Anda gapai dengan tangan saudara? HP. Ya, saudara saya adalah orang-orang yang sudah terbiasa hari ini. Begitu bangun, yang dilihat pertama handphone. Saudara, tidak terjadi dengan Daud. Memang di zaman itu belum ada HP gitu ya persoalannya. Jadi, tapi bukan persoalan itu, tapi kita diajak untuk melihat bagaimana Daud sebagai seorang yang luar biasa di masa itu. Seorang yang banyak mengubah mazmur, mengubah nyanyian-nyanyian untuk sinagog dan juga untuk bait Allah, untuk rumah Tuhan, untuk kemah pertemuan. Di masa Daud belum ada bait Allah. Mereka hanya baru menggunakan kemah pertemuan. Setelah kita lihat bagaimana Daud membawa doanya dan persembahannya di waktu pagi kepada Tuhan. Daud memulai harinya dengan cintanya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita melihat apa yang dikatakan di ayat 4, maka sebenarnya saudara dan saya diajak untuk melihat apa yang sesungguhnya dicintai Daud, sehingga itu menjadi yang pertama dan yang utama. Apa yang pertama kita gapai, apa yang pertama kita lihat, itu akan menjadi sebuah gambaran. Itulah yang sedang kita cintai. Ketika Daud mengatakan, aku memulai pagi-pagi benar dengan berdoa. Ketika aku memulai pagi-pagi benar untuk mengatur persembahanku, maka Daud sedang menggambarkan, inilah yang sangat aku cintai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang waktu, bicara tentang produktivitas, bicara tentang mengatur waktu, maka itu bicara tentang apa yang kita cintai. Seseorang menjadi produktif ketika dia mengerti apa yang dia cintai. Seseorang bisa mengatur waktunya dengan baik
ketika dia tahu apa yang sesungguhnya dia cintai dalam hidupnya. Saudara dan saya mau mendorong orang untuk mencintai pekerjaannya, mau membuat mereka produktif, tetapi mereka tidak pernah kita dorong untuk mencintai apa yang dia kerjakan, mereka tidak akan pernah produktif. Karena dia sudah tidak punya hati lagi di situ. Inilah persoalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 5 ayat 4 mengajak kita untuk melihat apa yang dicintai oleh Daud. Tuhan sendiri. Mencintai Tuhan menjadikan seseorang mengatur waktunya dengan baik, menjadikan seseorang menjadi produktif berdasarkan apa yang dia cintai. Romo Mangun, almarhum Romo Mangun mengatakan begini. Almarhum Romo Mangun mengatakan bahwa seseorang akan menjadi profesional dalam pekerjaannya ketika dia menjadi seorang yang amatir. Romo Mangun tidak pernah memisahkan antara profesional, menjadi profesional, dan menjadi amatir. Seseorang tidak akan pernah menjadi profesional ketika dia tidak pernah menjadi amatir. Romo Mangun mau mengatakan bahwa seorang menjadi produktif dalam profesionalitasnya itu mesti mulai dengan amatir. Romo Mangun mengatakan amatir itu bukan orang yang tidak terampil. Amatir itu adalah orang yang mencintai apa yang dia kerjakan. Dan dia akan menjadi profesional ketika dia sudah memulainya dengan mencintai apa yang dia kerjakan. Amare itu dari kata amor. Amor itu mencintai. Lalu muncullah kata amatir. Jadi orang menjadi profesional itu mulai dengan apa yang dia cintai. Dan itulah amatir. Seringkali kalau kita bicara amatir lalu kita menganggap itu orang yang tidak profesional, orang yang tidak terlalu pinter. Tidak, saudara. Amatir itu dasar dari orang untuk menjadi profesional. Dia mesti memulai dengan mencintai apa yang dia kerjakan. Lalu dia akan menjadi profesional. Dan orang yang sudah profesional, dia akan mengatur waktunya. Dia akan menjadi produktif. Karena apa? Karena dia mengerti bahwa apa yang dia kerjakan itu yang dia cintai. Itulah yang dihidupi oleh Daud. Itulah yang dinyanyikan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 5 ketika dia mengatakan, Tuhan pada waktu pagi, aku mendengar, aku berdoa, aku mau mendengar suaramu. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku dan menunggu-nunggu. Sesuatu yang luar biasa. Ada begitu banyak orang melupakan apa yang dia harus lakukan berdasarkan yang dia cinta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara hari ini bekerja di tempat ini, saya percaya saudara berjuang untuk bisa mengatur waktu dan menjadi orang yang produktif. Kita belajar dari Daud. Kita mesti mengerti apa yang mesti kita cintai di dalam waktu yang diberikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tidak memahami bahwa ibadah yang sejati adalah kehidupan. Saudara lihat apa yang dilakukan Daud di dalam pasal 5 ini. Daud sedang menggambarkan ibadah itu hidupnya. Pagi-pagi benar. Di awal hari dia membawa doanya, dia membawa persembahannya kepada Tuhan. Artinya sepanjang hari itu akan menjadi milik Tuhan. Sepanjang hari itu diberikan kepada Tuhan. Dan itulah gambaran yang sedang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 5. Seseorang akan berlari dengan sungguh-sungguh ketika itu yang menjadi cintanya, ketika itu yang menjadi seluruh hidupnya. Seseorang akan melakukan dengan sungguh-sungguh, seseorang akan melakukan yang terbaik karena itu hidupnya.
Ada sebuah dongeng binatang, saudara, tentang 2 ekor serigala. Serigala satu sudah tua, serigala satu masih muda. Lalu 2 serigala ini melihat seekor kelinci yang sedang makan wortel di sebuah perkebunan, di sebuah area tempat di mana serigala itu mengamati kelinci. Lalu serigala ini berkata, serigala tua berkata kepada serigala yang muda, "Kamu bisa nangkep kelinci itu?" Lalu serigala muda berkata, "Mudah sekali, gampang." Lalu serigala tua berkata, "Silakan kejar. Kalau kamu bisa dapat kelinci itu, kamu bawa kemari." Tanpa panjang lebar, saudara, kelinci itu dikejar oleh serigala yang muda. Serigala muda mengejarnya. Kelinci itu sadar ada seekor serigala yang sedang membahayakan dirinya. Kelinci itu berlari juga sekencang-kencangnya. 2 menit, serigala itu belum kembali. 5 menit, belum kembali. Setelah 10 menit, serigala itu kembali dengan tangan kosong. Serigala itu berkata kepada serigala yang tua, "Aku nggak bisa nangkep kelinci itu." Lalu serigala tua bertanya, "Kenapa kamu nggak bisa nangkep? Katanya kamu tadi bisa menangkapnya." Lalu serigala muda ini mengatakan, "Nggak tahu, aku nggak bisa menangkapnya. Ternyata dia cepat sekali berlari." Lalu serigala tua memberikan sebuah nasihat. Nasihat serigala tua itu berkata begini, "Kenapa kamu tidak bisa menangkapnya? Karena kamu berlari hanya untuk membuktikan dirimu bisa. Sedangkan kelinci itu berlari untuk seluruh hidupnya. Itulah yang membedakan kamu dengan kelinci itu. Kelinci itu berlari untuk seluruh hidupnya, tetapi kamu berlari hanya untuk membuktikan sesuatu, bukan sesuatu yang kamu cintai. Kelinci itu berlari untuk sesuatu yang sangat dia cintai, sehingga engkau tidak bisa menangkapnya." Saudara, dongeng binatang ini menjadi sesuatu yang inspiratif. Inilah yang juga kita temukan di dalam kehidupan kita, saudara dan saya, di dalam mengikut Tuhan. Ketika kita bekerja, kita seringkali tidak menjadi orang yang produktif. Kita seringkali tidak menjadi orang yang mengatur waktu kita dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita nggak ngerti apa yang sebenarnya sedang kita cintai. Kita sedang membiarkan hidup kita mengalir begitu saja. Orang seringkali mengatakan hidup mengalir saja. Apalagi kalau sudah bekerja di sebuah tempat, sudah aman, begitu posisinya sudah nyaman. Lalu biasanya godaan dalam hidup saudara dan saya adalah mengalir saja. Terus saya mau katakan, ada banyak orang mengatakan hidupnya sepertinya sangat bijak. Hidup itu mengalir saja. Saudara, justru itu tidak bijak. Kemana air itu bisa mengalir? Air itu hanya bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah. Semakin rendah, dan ketika dia berada di tempat yang paling rendah, air itu hanya menjadi sebuah genangan. Air itu akhirnya bau, air itu tidak berguna. Air itu hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ketika di tempat yang paling rendah, dia akan menjadi genangan, menjadi air comberan yang kotor, bau, dan tidak berguna. Hidup ini nggak bisa mengalir. Hidup ini mesti dihadapi, hidup ini mesti direncanakan, hidup ini mesti diatur supaya hidup ini produktif. Itulah yang dilakukan Daud. Pagi-pagi benar aku membawa doaku. Pagi-pagi benar aku mempersiapkan persembahanku bagi Tuhan. Bukan sesuatu yang mengalir, bukan sesuatu yang mengikuti arus. Ikan apa yang selalu ikut arus? Ikan mati. Tidak ada ikan yang ikut arus. Ikan yang ikut arus itu cuma satu ikan, ikan mati. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup. Dan ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan, diberikan kehidupan oleh Tuhan, saudara tidak bisa mengikut arus, mengalir saja. Anda tidak akan pernah produktif, Anda tidak akan pernah mengatur waktu. Ketika Anda punya pemahaman hidup ini mengalir saja,
Hidup ini tidak boleh mengalir. Hidup ini harus produktif. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Amin. Saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ada di tempat ini karena kami dicintai oleh Tuhan. Kami ada di tempat ini karena Tuhan memberi kami kesempatan. Tuhan mencintai kami supaya kami mencintai Tuhan. Hidup kami mesti kami persembahkan kepada Tuhan. Ketika kami berada di tempat ini, ketika kami bekerja di tempat ini, itu adalah ibadah kami kepada Tuhan. Karena ketika kami ada di sini, Tuhan yang memberikan kesempatan ini kepada kami. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang produktif. Kami menjadi orang-orang yang mengatur waktu kami. Karena kami sedang mencintai Tuhan dengan apa yang kami kerjakan di tempat ini. Kami mencintai apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami mengatur waktu kami. Seperti ketika Daud mencintai Engkau. Dia selalu mengatur waktunya untuk berdoa. Dia selalu mengatur waktunya untuk memberi persembahan yang terbaik. Bahkan pagi-pagi benar dia mengatur persembahannya. Pagi-pagi benar dia mengatur doanya kepada Tuhan. Menyampaikan kerinduannya kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan ketika kami ada di sini. Setiap kami diberi kesempatan oleh Tuhan ada di tempat ini. Ada banyak orang mungkin tidak bisa bekerja. Ada banyak orang di luar sana yang hari ini mengalami PHK. Ada banyak orang di luar sana yang hari ini bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, hari ini kami ada di sini karena Tuhan memberikannya kepada kami. Tuhan mengizinkan kami. Tuhan berkenan kepada kami supaya kami mengungkapkan cinta kami kepada Tuhan melalui apa yang kami kerjakan. Tuhan, tolong kami untuk mencintai apa yang kami kerjakan, supaya kami mengatur waktu kami dengan baik, supaya kami menjadi orang-orang yang produktif ketika kami diberikan kesempatan oleh Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh ada di sekeliling kami. Mereka juga Tuhan tempatkan untuk kami. Mereka sedang bersama dengan kami mencintai Tuhan dengan apa yang mereka kerjakan. Berkati kami semua Tuhan. Secara khusus kami semua anak-anak-Mu. Supaya kami menjadi teladan kehidupan iman kami. Kehidupan yang nyata dari apa yang kami kerjakan. Bagaimana kami mencintai apa yang kami kerjakan. Itu menjadi ibadah kami yang sejati. Kami mempersembahkan hidup kami dengan apa yang kami lakukan. Inilah Tuhan doa kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh mengawali pekerjaan ini, mengawali minggu di tengah bulan ini bersama dengan Tuhan. Biarlah minggu awal ini menjadi semangat kami untuk terus mencintai Tuhan, untuk kami bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, waktu saya kembalikan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami bersyukur pada pagi ini kami telah selesai melaksanakan persekutuan doa ini. Engkau telah berkenan menyertai kami, dan terima kasih ya Tuhan. Engkau telah mengajari kami betapa pentingnya waktu itu dan mengatur waktu kami dengan baik. Kami mohon maaf ya Tuhan, karena selama ini kami kurang bisa menghargai waktu, sehingga menghambat segala kerja kami. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini,
dan Engkau menyertai setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan menjalankan persembahan. Silakan kantong kolektor diedarkan. Ya. Sambil dijalankan, bulan depan kita akan ketemu lagi ya, di awal bulan, setiap Sabtu pertama di awal bulan. Jadi kita akan setiap bulan kita akan ada ibadah persekutuan kembali. Baik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan tutup dengan satu lagu doa Yates. Mari saya undang teman-teman semua untuk kita bersama berdiri. Mari kita kembali datang pada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kami boleh mempersembahkan ini sebagai sebuah komitmen kami untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari uang kami, tetapi Tuhan mencari hidup kami, supaya kami hidup bagi Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di dalam segala pekerjaan kami. Kami mohon kasih-Mu juga untuk segenap pimpinan di tempat ini, segenap pimpinan yang memimpin perusahaan ini, di mana kami bekerja. Tuhan, berikan hikmat, sehingga di dalam segala kepemimpinan mereka boleh menjadi berkat yang dipakai oleh Tuhan untuk kehidupan setiap orang di tempat ini. Dan kami boleh bersama-sama menjadi bagian untuk kemajuan perusahaan ini. Tuhan yang memimpin setiap pribadi pimpinan kami, dan biarlah Tuhan yang terus turut campur tangan dalam hidup mereka.
Inilah Tuhan doa kami, inilah permohonan kami. Kami mau kembali di dalam pekerjaan kami. Kami mau memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kami. Tuhan berkatilah kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bukalah hidupmu untuk berkat Tuhan. Bukalah seluruh hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Allah sumber segala yang baik, Allah yang selalu menyertai saudara. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal, menguatkan iman saudara. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam hikmat dan pengharapan. Amin. Silakan duduk saudara, ibadah kita.